Teman-teman saya sering ditanyakan apa sih sebenarnya yang melandasi saya ya untuk mau terus melakukan yang namanya edukasi atau mempromosikan pola hidup sehat. Mungkin yang bisa saya sampaikan sama teman-teman ada sebagai berikut. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa kelaparan terbesar itu adalah atau kehausan terbesar itu adalah bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan minuman, tapi kelaparan akan yang namanya arti dan makna. Itu kenapa saya katakan, karena kembali lagi dalam segala langkah ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu, kalau kita punya arti dan makna di balik itu, biasanya itu akan menjadi sebuah fondasi untuk sehingga akhirnya nanti konsekuensinya terjadilah yang namanya, kalau orang bilang pemaknaannya konsistensi, disiplin, atau apalagi ya orang bilang ya kepatuhan gitu ya. Oh kok kayaknya dia terus mau melakukan hal tersebut gitu ya. Nah jadi saya pun juga sama. Mungkin kadang-kadang kalau boleh dibilang mungkin kadang apa nggak capek tuh yang ngomong itu terus orang nanyanya pertanyaannya itu lagi gitu. Dan yang sering orang tanya juga, apa nggak kesel tuh Mas Ade udah dikasih tahu orangnya tetap aja dianya ngeyel ya tetap ini. Nah jadi memang itu satu keunikan sendiri sih. Kalau saya pribadi, kalau saya boleh jujur, saya memberi itu atau berbagi itu kan saya sering katakan ya, kalau teman-teman saya suka bilang salah satu moto saya lah gitu ya, sharing is a calling gitu. Artinya apa? Artinya berbagi itu adalah memang udah panggilan hati kita gitu. Jadi kita nggak pernah habis dalam berbagi itu teman-teman kalau boleh tahu ya. Jadi karena mungkin saya habis kalau baginya uang gitu ya, atau habis kalau baginya barang, atau habis kalau baginya apa gitu, pekerjaan mungkin nggak bisa punya banyak gitu. Tapi kalau memberikan sebuah kebaikan dalam arti mungkin berbagi pengalaman ya, mungkin berbagi pengetahuan, itu tuh sesuatu yang nggak pernah habis. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan demi yang lain pepohonan berbuah, demi yang lain sungai mengalir, demi yang lain sapi memberikan susunya tuh dia nggak pernah habis, dan demi yang lain itulah hidup manusia kita katanya. Nah jadi kalau saya pikir sebenarnya teman-teman sekalian, saya harus punya arti dan makna itu saja dalam saya menjalankan aktivitas saya gitu. Jadi mungkin lebih dari 70% orang menjalankan pekerjaan bukan karena panggilan hati. Saya mungkin masuk ke dalam persentase si 30%-nya tadi, di mana saya bersyukur sekali ketika saya punya sebuah pekerjaan yang memang sesuai dengan panggilan hati saya gitu. Saya senang sih jadi atlet binaraga, buka baju ya, ngepost gitu ya, motivasi orang. Tapi kalau boleh dibilang panggilan hati saya, mungkin kalau dibilang ketimbang daripada mempertunjukkan otot atau apa gitu ya, saya mungkin lebih senang mungkin lebih kepada kayak berbagi pengalaman dalam hal mungkin pola hidup sehat itu gitu. Jadi saat ini ketika saya mungkin ya bisa dibilang setiap minggu, bahkan setiap per 3 hari, atau bahkan bisa jadi kadang-kadang setiap hari saya harus berhadapan dengan orang, dengan pihak, mungkin dengan perusahaan atau dengan institusi apapun juga untuk mengajarkan mereka pola hidup sehat. Saya merasa justru saya bersyukur bisa mendapatkan privilege ini gitu, kalau teman-teman tahu ya. Jadi saya lebih melihatnya kalau yang namanya demand, permintaan terhadap saya itu mau sampai kapan nih Mas Ade gitu terus. Justru kalau saya bilang demand itu akan selalu ada gitu. Itu mirip seperti kalau kita ada istilah orang bilang katanya we are living in the world of abundance. Abundance scoop from abundance, yet abundance remain katanya. Jadi yang namanya kalau kita hidup di dalam lautan yang penuh berkah gitu, kayak kita banyak permintaan pekerjaan itu selalu ada. Sebenarnya justru pertanyaannya lebih kepada apakah kita mampu gitu untuk memenuhi pekerjaan tersebut gitu. Itu yang lebih menjadi pertanyaan ke dalam diri saya. Jadi kayak saya bilang mumpung masih kuat ya, mumpung masih sehat. Saya juga udah manula pratama nih teman-teman ya. Mungkin nggak besok saya ntar bisa jadi demensia atau tiba-tiba mulai lupa gitu ya, atau mungkin jangan-jangan secara level energi atau badan mungkin udah mulai nggak kuat, udah mulai nggak tahan, kan bisa ya terjadi, terlepas daripada saya bersyukur punya pola hidup yang baik ya, tapi kan bisa aja ya kayak urgensi itu terjadi, apakah kecelakaan, apakah satu dan lain hal kan, dan akhirnya saya tidak bisa melakukan hal itu lagi. Nah justru saya melihatnya kebalikan, di mana dengan saya sekarang masih diberikan kesempatan, masih punya kesehatan, masih punya kecerdasan ya, masih punya pengalaman gitu yang bisa dibagikan gitu, termasuk hari ini bersyukur masih bisa diberikan kesempatan untuk dapat pengalaman-pengalaman baru ya.
maka menyenangkan bagi saya untuk kalau seandainya saya bisa terus berbagi gitu. Jadi saya bersyukur kayak permintaan saya untuk bisa berbagi itu hadir. Di satu sisi saya sebagai manusia juga kalau ngomongin yang namanya, kalau teman-teman tahu ada prinsip yang namanya 6 human needs, 6 kebutuhan manusia. Ada kebutuhan untuk akan kepastian, ada kebutuhan untuk akan kesenangan atau ketidakpastian atau excitement in life gitu ya, atau adventurous. Ada kebutuhan untuk dicintai dan mencintai atau love and connection. Ada kebutuhan untuk dihargai ya, signifikansi ya, dihormati dan sebagainya. Mungkin 4 kebutuhan pertama itu mungkin saya merasa di awal kehidupan saya mungkin dulu memang itu yang menjadi prioritas utama pada saat dimana mungkin kalau boleh dibilang in the morning of my life gitu. Tapi when I start to entering the evening of my life, kayak misalnya sekarang, saya merasa kebutuhan nomor 5 dan 6 yaitu adalah kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang, untuk terus mau belajar bagi diri saya gitu ya, mencari arti dan makna, dan kebutuhan untuk berbagi itu akhirnya menjadi lebih prioritas gitu. Dan itu yang mungkin bagi saya rasakan mungkin lebih membahagiakan atau lebih menyenangkan hati gitu ya, ketimbang mencari yang namanya posesi, prestasi, dan reputasi yang kadang-kadang banyak faktor di luar daripada kuasa saya gitu. Tapi kalau kemandirian untuk kita tumbuh dan berkembang dan berbagi itu murni benar-benar tergantung diri saya sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Jadi lebih kepada panggilan hati kita ya gitu. In the stage of my life, di dalam situasi hari ini, saya hanya cuma berharap mudah-mudahan saya diberikan kesempatan terus untuk bisa fokus kepada 2 leg of my needs tadi gitu ya. Saya masih terus ingin mau tumbuh dan berkembang dan mau terus belajar, karena itu adalah amunisi daripada pemahaman saya. Dan yang kedua, saya mau terus berbagi selagi masih diberikan kesempatan memiliki hidup dan kesehatan. Kurang lebih itu teman-teman. Dadah.